Sobat UWP, kembali lagi nih bersama kita di podcast Ruang Diksi, Ruang Diskusi Santai. Wah, nggak kerasa nih Sobat UWP. Ruang Diksi kali ini udah sampai episode 3 aja loh. Dan di beberapa episode ini kalian pasti ditemenin sama wajah-wajah baru terus kan. Bener banget nih Kak, nggak kerasa kan kita udah sampai episode 3 aja. Dan setiap episodenya selalu ditemani wajah-wajah baru nih. Nah, kalau kalian tahu dan sadar, kalian pasti udah ketemu sama saya kan di episode 2. Tapi nggak apa-apa, untuk episode kali ini kalian akan ditemani lagi bersama saya. Nah, biar afdol nih, kayaknya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak kenalan terlebih dahulu ya kan. Perkenalkan, nama saya Itfiwa Yuandini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan teman saya. Hai, saya Siva Felisa Bilazani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kalian juga udah ketemu saya kan kemarin di episode 1. Ngomong-ngomong tentang ruang diksi nih Kak Itfi, alhamdulillah banget 2 episode kita kali ini udah dapat respon baik dari penonton-penonton. Wah, keren banget tuh. Semoga kita semua selalu bisa memberikan perkembangan yang baik dalam program terbaru kita ya Kak. Amin, semoga ya Kak. Ngomongin tentang podcast nih, kira-kira kita akan bahas apa lagi ya Kak di podcast kali ini? Apa ya, kamu tahu nggak kalau misalnya pendaftaran untuk kuliah akan dibuka? Ya Kak, terus ada apa nih Kak? Gimana kalau kita bahas itu aja? Pastikan banyak banget nih Sobat UWP atau teman-teman di rumah yang sedang menonton podcast Ruang Diksi ini yang ingin berkuliah di UWP pasti membutuhkan informasi-informasi mengenai pendaftaran kuliah di sini. Oh boleh tuh Kak, tapi kalau mereka mau daftar kan ya pastinya kan mereka harus tahu ya Kak mau pilih kampus atau jurusan apa gitu ya Kak. Gimana tuh Kak? Iya juga sih. Oke, langsung aja kalau gitu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas transformasi kampus UWP dari tahun ke tahun. Dan nggak cuman itu aja nih Kak. Kita akan membahas secara detail profil kampus UWP dari kampus 1, kampus 2 hingga kampus 3 nih Kak. Wah setuju banget tuh Kak, kayaknya bakal seru ya Kak pembahasan kali ini. Iya dong, untuk bahas yang lebih dalam lagi, gak usah nunggu lama-lama, kita akan bahas bareng bersama narasumber kita, Bapak Suprayoga, SE, MSI. Selamat datang Bapak Suprayoga. Sebuah kehormatan bagi kami Bapak Suprayoga bisa hadir di acara Ruang Diksi ini. Nah, Sobat UWP dan teman-teman yang sedang menonton podcast ini, pada udah tahu belum kalau misalnya, beliau ini siapa? Maaf. Jadi beliau ini adalah Kepala Biro Humas dan Kerjasama di kampus Universitas Wijaya Putra. Silahkan Bapak Suprayoga mungkin bisa menyapa sobat-sobat UWP dan teman-teman di rumah. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya sobat-sobat WP yang setia untuk selalu mengikuti dari episode ke episode dari program ini. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kondisi sehat. Saya berharap seluruh mahasiswa UWP dan para dosen juga sehat, karena kita ketahui bersama hampir seluruh mahasiswa dan tenaga pengajar di UWP semuanya telah melaksanakan vaksin. Untuk kedua, beberapa sudah booster. Semoga dengan meningkatnya kesehatan para mahasiswa dan tenaga pendidik di akhir perkuliahan, akhir Februari nanti memasuki semester genap, kita semua bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka penuh. Amin, amin ya Rabbal. Jadi di sini kita mau bertanya nih Pak tentang profilnya UWP dan juga teman-teman kan juga belum pada tahu nih Pak sejarah berdirinya kampus UWP itu bagaimana gitu Iya. Pak. Iya Pak, jadi mungkin untuk mengawali pertanyaan, Bapak Suprayoga mungkin bisa menjelaskan tentang sejarah kampus kita Pak. Ya, baik. Kampus Universitas Wijaya Putra tidak terasa 2 bulan lagi, tepatnya 27 Februari nanti akan bergenap berusia 41 tahun. Jadi kampus ini berdiri pertama kali itu tanggal 27 Februari 1981 dan hanya menempati sebuah gedung sekolah dasar Kepanjen
di Jalan Kepanjen, Surabaya. Nah, dalam perkembangannya di awal buka, UWP baru memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian dengan program studi Sosial Ekonomi Pertanian, kemudian Fakultas Ekonomi dengan program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Administrasi Negara. Dalam perjalanannya, Universitas Wijaya Putra memindahkan perkuliahan dari gedung Sekolah Dasar Negeri Kepanjen ke kampus barunya di Universitas Wijaya Putra yang berada di Raya Benowo ini. Dan alhamdulillah berkat kepercayaan dari masyarakat, setelah pindah ke kampus Benowo dan komitmen yayasan dan pimpinan perguruan tinggi terus membuka dan mengembangkan beberapa program studi. Di antaranya pada tahun 93 itu menambah fakultas baru, Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Kemudian pada tahun 1998 membuka program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen dan Magister Administrasi Publik. Pada tahun 94, Fakultas Ekonomi juga kembali menambah program studi, yaitu program studi akuntansi. Di tahun 98 juga menambah 2 fakultas baru, yaitu Fakultas Bahasa dan Sastra dengan program studi Sastra Inggris dan Fakultas Teknik. Ketika itu baru Teknik Mesin dan Teknik Industri. Tidak berhenti di situ, perkembangannya pada tahun 2013 menambah program studi untuk pascasarjana yaitu Magister Hukum. Dan di tahun 2014 kembali membuka program studi baru Teknik Informatika dan juga membuka fakultas baru yaitu Fakultas Psikologi. Itu perkembangan Universitas Wijaya Putra dan salah satu bentuk komitmen dari yayasan dan pimpinan untuk turut serta mengisi pembangunan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berpartisipasi untuk menyelenggarakan perguruan tinggi, dan insya Allah kita akan berusaha mencetak para tenaga muda yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Sahabat WP, Kampus Wijaya Putra ini berdiri pada tahun 1981 ya Pak. Iya, betul. Dan pada bulan Februari besok, tepatnya tanggal 27, kampus kita Wijaya Putra ini sudah berusia 41 tahun ya Bapak ya. Ini Sobat WP. Jadi untuk berdirinya kampus Wijaya Putra ini terletak di kampus 1 Benowo ini ya Pak ya. Ya, jadi kalau perkembangannya, yang pertama kita menempati gedung sekolah dasar, setelah itu membangun kampus baru di Raya Benowo, kemudian kita membangun kampus 2 yang berada di Wiyung. Nah, sedianya yang ada di Wiyung itu lebih banyak untuk program pascasarjana, namun karena permintaan masyarakat, di Wiyung juga melayani untuk perkuliahan khususnya program studi manajemen, akuntansi, dan ilmu hukum. Selain itu, komitmen untuk menyediakan tenaga-tenaga yang terampil, Universitas Wijaya Putra membangun sebuah kampus yang berada di Brigade yang peruntukannya adalah untuk kampus training. Jadi pelatihan luar ruang yang wajib diikuti oleh mahasiswa strata 1 maupun strata 2. Dan mereka wajib berada di tempat untuk menjalani praktikum selama 3 hari penuh. Itu untuk semua mahasiswa ya Pak ya? Ya, jadi untuk mahasiswa strata 2 itu bagian dari kegiatan praktek mata kuliah perilaku manajerial. Artinya para calon kandidat master itu mereka memahami betul bahwa
di dalam implementasi di dunia kerja itu permasalahan utama bukan hanya secara konseptual saja, tetapi adalah behaviornya, adalah perilaku. Bagaimana kita berperilaku yang bisa diterima di organisasi. Sedangkan untuk mahasiswa strata 1, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan outdoor management training dalam rangka memantapkan kesiapan mahasiswa sebelum mengikuti kuliah kerja mahasiswa. Artinya di sana mahasiswa juga diajarkan, disimulasikan bagaimana pengelolaan sumber daya yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana berinteraksi dengan baik, bukan hanya konsep, tetapi melalui sebuah aktivitas yang di-trigger, distimulu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin sobat muda lebih mengenal outbound. Tetapi di Wijaya Putra kita bukan bermain, tetapi itu menjadi sarana untuk mengeksplor kenapa perilaku itu muncul. Nah, ini kalau dikemas dalam sebuah permainan, maka sekat itu akan terlepas. Sehingga termasuk mbak-mbak, ini kalau memang pendiam, pemarah, ya, childish, itu akan tampak di sana. Dan itulah yang akan kita diskusikan bersama, apa dampaknya kalau kita yang sudah mahasiswa masih berpikir kekanak-kanakan. Apa risiko dan dampaknya jika kita egois, tidak mau menghargai dan menghormati orang lain. Nah, itu bukan hanya konsep, tetapi sengaja dikemas dalam sebuah aktivitas dengan harapan perilaku yang sesungguhnya dimiliki oleh para mahasiswa itu akan muncul secara utuh. Nah, masalah itulah yang kita cari, tetapi bukan untuk dipermasalahkan. Masalah itu justru kita cari solusinya. Bagaimana kalau saya terlalu pendiam? Apa efeknya? Bagaimana kalau saya sok menguasai? Apa dampaknya terhadap pengelolaan organisasi? Mudah-mudahan hal-hal seperti itu terungkap. Nah, satu hal yang membanggakan, barangkali tidak dimiliki oleh kampus lain, sebuah laboratorium, sebuah pusat studi yang khusus mengkaji tentang perilaku. Dan alhamdulillah, di luar itu, fasilitas yang niatnya untuk mahasiswa strata 1 dan 2 UWP sekarang mulai diminati oleh banyak perusahaan dari instansi pemerintah maupun swasta yang menitipkan pola pembinaan pengembangan SDM melalui outbound management training yang kita beri nama The Bridge. Ya, itu yang ada di Regen Pasuruan. Dan insya Allah setiap weekend Jumat, Sabtu, Minggu tidak pernah kosong. Dan kita kosong selama masa pandemi, dan alhamdulillah Desember kemarin sudah mulai terisi. Kebetulan hari ini dipakai LDKS siswa SMK Wijaya Putra sampai dengan besok siang. Ya, jadi itu Sobat WP. Jadi kampus Wijaya Putra ini juga mengajarkan kita tentang gimana ya Pak perilaku mahasiswa itu gitu. Solusinya itu gimana biar nggak punya perilaku seperti itu gitu ya Pak, biar seperti itu. Dan memang ada beberapa ketentuan ya Pak ya yang mengharuskan seluruh mahasiswa UWP ini untuk mungkin melihat perilakunya gitu melalui outbound di kampus Prigen ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Oh ya Pak, lalu untuk kampus 1, kampus 2 dan kampus 3 UWP ini apakah terbentuknya secara bersamaan atau bertahap ya Pak? Ya, jadi bertahap. Diawali dari kampus 1, kemudian kampus 3 untuk kegiatan pelatihan atau training, kemudian kampus 3. Dan yang perlu diketahui oleh sobat muda UWP, Universitas Wijaya Putra ternyata tidak pernah berhenti untuk mengembangkan. Dan saat ini sedang dibangun gedung baru yang nanti insya Allah akan diperuntukkan Fakultas Teknik. Dan kalau tidak ada pergeseran, mudah-mudahan di ulang tahun ke-41 bisa selesai.
gedung tersebut. Amin. Ya, sekarang kondisinya sudah di atas 90%, mudah-mudahan sisa waktu kurang lebih sekitar 50 hari itu bisa selesai Selesai. pembangunan gedung Fakultas Teknik. Amin. Nah, jadi gitu nih Sobat UWP yang disampaikan Pak Suprayoga tadi. Kampus UWP ini pertama kali berdiri itu terdiri dari 3 fakultas ya Pak ya. Ya. Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan selanjutnya ada fakultas-fakultas lain yang berdiri pada setiap tahunnya ya Pak Ya, ya. betul. Jadi semakin maju lagi teman-teman. Oke, jadi itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Suprayoga mengenai sejarah kampus UWP dan beliau selaku Kepala Humas dan Kerjasama dari kampus kita, Universitas Wijaya Putra. Gimana? Seru banget kan pembahasan kita kali ini? Iya bener banget nih Kak Edvi. Dari sini kita tahu bahwa kampus kita terdiri dari 3 kampus ya. Ada kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Kampus satunya ada di daerah di Jalan Benowo, dan kampus 2-nya berada di Biung, dan kampus 3-nya berada di daerah Prigen ya Kak Edvi ya. Iya, betul sekali. Oh ya, sebentar lagi kita kan akan memasuki semester baru nih, Kak. Nah, otomatis yang akan ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau boleh tahu, Pak, gimana sih, Pak, persiapannya kampus kita untuk mempersiapkan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ini? Ya, melalui beberapa kali rapat pimpinan dari universitas dan fakultas program studi, maka insya Allah hari Senin besok itu akan di launching oleh Bapak Rektor pembukaan penerimaan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2002-2003. Tetapi hari ini berdasarkan informasi yang kami terima, sudah ada 3 mahasiswa yang inden untuk membeli token dan mereka akan mengisikan pada hari Senin. Kemudian untuk tahun ini ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kalau tahun sebelumnya Universitas Wijaya Putra hanya membuka 1 jalur umum atau reguler. Tahun ini Universitas Wijaya Putra akan membuka jalur prestasi dan jalur kemitraan. Mengapa kita membuka jalur prestasi? Karena kita ketahui banyak calon-calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang bagus, tapi tidak sempat tertampung di perguruan tinggi dengan alasan pembiayaan. Dan melihat tren prestasi para mahasiswa Universitas Wijaya Putra 2 tahun terakhir ini lebih-lebih, maka tidak salah kalau jalur prestasi dan jalur kemitraan ini dalam rangka untuk meningkatkan reputasi Universitas Wijaya Putra khususnya di luaran yang akan dihasilkan oleh para mahasiswa. Jadi jalur prestasi yang akan ditampung di Wijaya Putra, yang pertama prestasi akademik. Jadi jangan khawatir anak-anak muda yang memiliki kemampuan bagus untuk tidak tertampung ya, karena Wijaya Putra akan memberi kesempatan kepada para calon mahasiswa berprestasi. Selain itu, tahun ini Universitas Wijaya Putra juga akan memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki prestasi non-akademik. Misal, di SMA-nya, SLTA-nya, mereka berprestasi di bidang karya ilmiah, di bidang seni, bahkan di bidang olahraga. Itu akan bisa ditampung di Universitas Wijaya Putra, tentu dengan beberapa skema, diantaranya pembebasan SPP untuk kurun waktu tertentu, kemudian pengurangan biaya studi, itu semua akan diberikan kesempatan dengan harapan anak-anak berprestasi baik akademik maupun non-akademik itu akan tertampung. Dan selanjutnya melalui Biro Kemahasiswaan dan Biro Penalaran, diharapkan para calon mahasiswa baru yang berprestasi itu nanti akan dibimbing secara khusus, diharapkan mereka mampu mengikuti persaingan hibah yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Dikti. Dan alhamdulillah 3 tahun terakhir ini Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan beberapa kelompok itu memenangi hibah kompetisi nasional yang pendanaannya dari Kementerian Ristek dan Dikti. Dan yang perlu dipahami oleh para calon mahasiswa, ketika mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan hibah dikti, kampus juga selalu mengapresiasi, mulai dari bebas SPP 3 bulan, bahkan untuk prestasi nasional dan internasional ada yang bebas SPP sampai lulus. Artinya, apalagi yang harus ditakutkan oleh sobat muda kalau mereka punya potensi. Jangan pernah berpikir apa bisa saya sarjana. Saya kira Wijaya Putra adalah tempat yang tepat untuk menyalurkan prestasi, hobi dan bakatnya, karena di Wijaya Putra selain diberikan bimbingan, tentu difasilitasi, dan insya Allah para mahasiswa bisa meraih cita-cita gelar sarjana tanpa harus mengeluarkan dana yang besar, tetapi harus bekerja keras untuk menghasilkan karya-karya terbaik untuk bangsa ini. Silakan Pak, disambil sama minumnya dulu. Ya. Iya, Pak. Atau mau ini aja Pak? Ya. Jadi kampus UWP ini sekarang menerima tentang kayak kalau mahasiswa baru itu yang berprestasi non akademik dan akademik ya Pak ya. Ya, betul. Untuk calon mahasiswa baru itu kita yang punya prestasi bisa dapat promosi atau kayak bonus gitu, gimana Pak? Betul. Jadi untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik, misalkan di level nasional, itu nanti diseleksi oleh tim, dimungkinkan mereka bebas SPP selama 1 tahun, ada yang bebas SPP selama 6 bulan. Kenapa kok 1 tahun, kok tidak 4 tahun? Diharapkan tahun kedua mereka akan mengikuti kompetisi sesuai dengan bidangnya. Ketika mereka berhasil, kembali mereka akan mendapatkan pembiayaan studi sebagai dana motivasi atas prestasinya. Sehingga bukan tidak mungkin kalau terus berkarya, mereka hanya datang ke Wijaya Putra, mencurahkan pikiran dan tenaganya sampai bisa selesai sarjana tanpa harus mengeluarkan dana yang besar. Bahkan ekstrim, bukan tidak mungkin. Tidak harus mengeluarkan dana. Ini kesempatan saya kira untuk calon mahasiswa baru. Jadi gitu nih teman-teman calon mahasiswa baru. Kalian bisa daftar di sini kalau kalian punya prestasi nih, atau prestasi akademik ataupun non akademik, kalian bisa dapat gratis SPP 1 tahun ya Pak ya, dan 1 tahun. Kenapa cuma 1 tahun? Karena supaya kedepannya kalian bisa lebih berprestasi lagi ya Pak di sini, biar bisa kalau di sini biar bisa apa biayanya nggak seberapa berat gitu ya Pak ya. Kalau seperti itu. Lebih memotivasi kalian ya Kak ya, untuk lebih berprestasi seperti itu. Oh iya nih Pak, kan kalau mau daftar di kampus nih Pak, pastinya kan kita harus tahu ya Pak informasi tentang kampus kita itu bagaimana. Mungkin dari fakultas dan prodinya apa aja, akreditasi dari fakultasnya itu apa aja gitu ya Pak. Dan teman-teman kalau misalnya ingin nih Pak lihat secara online gitu, itu caranya bagaimana ya Pak biar nggak salah informasi atau? Ya, saya kira para mahasiswa bisa mengunjungi website kami di SPMP UWP. Di sana mahasiswa bisa melihat tentang e-brosur, mahasiswa bisa mengetahui besarnya biaya, dan perlu diketahui oleh para mahasiswa bahwa biaya yang dikeluarkan itu setiap program studinya berbeda, ya. Dan satu hal yang istimewa untuk Wijaya Putra, komitmen Wijaya Putra untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada biaya SKS. Jadi hanya dibebani biaya SPP saja. Dan itu semua bisa didapatkan di SPMP UWP. Termasuk mekanismenya bagaimana, alurnya bagaimana, dan beberapa pertanyaan dan jawaban yang umum ditanyakan sudah tersedia di SPMP UWP.
Dan yang sekali lagi mungkin yang tahun ini menjadi program baru kita itu adalah program kemitraan. Program kemitraan ini diperuntukkan untuk dua hal yang utama. Yang pertama adalah untuk putra-putri guru dosen yang ada di lingkungan Yayasan Insan Indonesia Mandiri. Karena kebetulan Yayasan Insan Indonesia Mandiri itu mengelola Universitas Wijaya Putra, kemudian Sekolah Tinggi Ekonomi, kemudian mengelola STKIP dan SMP, SMA, SMK Wijaya Putra. Jadi jalur kemitraan itu jika putra-putri guru, dosen, dan karyawan di lingkungan Yayasan Insan Mandiri itu akan mendapat perlakuan khusus, khususnya dari pembiayaan, yaitu SPP. Ada pengurangan biaya SPP. Nah, seperti itu ya Sobat UWP dan teman-teman yang ada di rumah. Jadi nggak hanya melalui website spmp.uwp.ac.id saja, kalian bisa melihat bagaimana cara dan alur pendaftaran perkuliahan di sini. Tapi kalian juga bisa melihat website virtual, bisa search langsung ke panorama.uwp.ac.id di mana website tersebut menampilkan denah atau lokasi dari kampus kita sendiri. Dan layanan TIK yaitu ict.uwp.ac.id di mana website tersebut berisi panduan cara buka OLP, SIM dan lain sebagainya atau situs dalam kampus yang sudah lengkap sekali di sana. Kalian bisa cek langsung ya. Lalu untuk pendaftarannya nih Pak, Ya. untuk gelombang 1 kira-kira dibuka kapan ya Pak, dan atau mungkin bakalan ada gelombang selanjutnya atau gelombang 1, 2 atau gelombang 3 gitu Pak? Iya. Baik, untuk pendaftaran itu kita buka gelombang 1 itu sampai dengan bulan April. Kemudian mekanismenya mahasiswa untuk mendaftar di Wijaya Putra hanya membayar uang sebesar 600 bisa lewat Bank Jatim, kemudian mendapat token, kemudian mahasiswa akan mengisi biodata yang ada di sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya mahasiswa akan menjalani 3 tahapan tes. Yang pertama, tes kemampuan dasar, yang insya Allah dilakukan secara online di laboratorium komputer yang ada di Wijaya Putra. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan seperti 2 tahun yang terakhir, itu dilakukan secara online. Yang kedua, itu dilakukan psikotes. Diharapkan dari psikotes ini akan memberikan gambaran kepada para pengajar dan program studi tentang potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga kita mendapatkan potret awal mahasiswa ketika masuk. Dan yang ketiga adalah tes wawancara. Ini akan dihadirkan langsung, tetapi jika kondisi masih belum memungkinkan seperti halnya 2 tahun yang lalu, ini dilakukan video call. Mengapa perlu ada wawancara? Untuk meyakinkan bahwa mahasiswa tidak salah pilih. Jadi prospeknya dia akan kemana, itu nanti akan diberikan arahan kepada calon mahasiswa oleh para dosen yang telah ditugaskan untuk mengikuti itu. Selanjutnya, ketika sudah dinyatakan diumumkan, maka mahasiswa barulah memulai pembayaran. Jadi untuk tidak ketinggalan di gelombang 1, sebetulnya kami resmi Senin dibuka oleh Pak Rektor hari Senin, tetapi hari ini yang beli token sudah beberapa. Sejak hari ini sudah Ya, ada beberapa sejak yang hari ini beli ada ya, Pak, beberapa ya? yang beli token, diharapkan nanti Senin akan kita mulai. Jadi cukup dengan Rp600.000, mereka pastikan dapat token dan mereka sudah bisa mengisikan data di seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Wijaya Putra. Dan nanti gelombang kedua juga akan dimulai dari April sampai dengan Juli, gelombang ketiga akan diakhiri pada tanggal 3 September. Dan tentu saja Sobat WP, kalau saudara memang sudah berniat untuk studi lanjut, kenapa harus pilih gelombang 3 kalau gelombang 1 sudah dibuka? Kenapa? Karena biaya gelombang 3 dengan gelombang 1 itu ada selisih yang lumayan bisa dipakai untuk bayar SPP. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya nanti akan diterima di perguruan tinggi negeri? Tentu saja para mahasiswa yang sudah terlanjur mendaftar, membayar, mereka tinggal menunjukkan screenshot kalau saudara diterima di perguruan tinggi negeri, maka biaya yang sudah dibayarkan bisa dikembalikan kepada
mahasiswa. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, Jadi untuk teman-teman dan sobat UWP yang sedang menonton acara ini, bisa nih dicatat informasinya tentang pendaftaran perkuliahan di UWP. Nah, tadi kan kita udah bahas secara online nih Pak. Ya. Kita beralih ke pembahasan bagaimana caranya kita mendapatkan informasi secara offline. Kan mungkin ada satu atau beberapa orang Pak yang kurang yakin atau kurang bisa menggunakan website yang ada di UWP nih Pak. Nah, kira-kira bisa nggak Pak mereka itu mendapatkan informasi secara langsung gitu Pak di kampus? Nah, kalau misalnya bisa, mereka harus menemui siapa ya Pak? ya. Terima kasih pertanyaannya. Dan kebetulan semenjak 2 Januari hingga hari ini, itu hampir setiap hari, itu orang tua beserta mahasiswanya yang kepingin tahu kondisi fisik, fasilitas yang dimiliki oleh kampus, mereka sudah datang ke kampus. Dan di kampus ini ada 2 unit yang memang ditugaskan untuk memberikan layanan kepada tamu-tamu kita. Yang pertama di Biro Humas dan Kerjasama tentunya. Dan yang kedua unitnya adalah Biro Administrasi Akademik. Jadi mahasiswa bisa mendapatkan informasi secara langsung, termasuk prospek lulusan di masing-masing program studi. Bahkan pembelian token kita juga bisa melayani secara langsung melalui bagian keuangan. Jadi tidak harus setelah kunjungan ke kampus mencari Bank Jatim untuk membeli token. Bisa dilayani di Biro Administrasi Akademik. Juga sudah disediakan beberapa unit komputer yang dipergunakan oleh calon mahasiswa baru yang akan input biodatanya di kampus. Dan insya Allah selalu dipandu oleh petugas kami yang ramah dan akan memberikan masukan kepada mahasiswa. Sehingga begitu membeli token, mengisi daftar hadir, mengisi biodata, maka mahasiswa bisa langsung cetak tanggal berapa saya harus tes kemampuan dasar, tanggal berapa saya harus tes wawancara, tanggal berapa saya harus psikotes, dan tanggal berapa saya harus melihat pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru. Semuanya sudah kami sediakan di SPMB UWP. Baik, jadi untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton acara ini, mungkin yang ingin datang langsung ya Pak ya, melihat secara fisik gimana sih kondisinya kampus kita, bisa langsung hadir atau menemui Biro Humas dan Kerjasama dan Biro Administrasi ya Pak ya. Untuk di Universitas Wijayaputra ini ya Pak ya, kan ada yang namanya promosi PMB ya Pak ya. Ya. Promosi PMB itu bisa dilihat lewat apa aja ya Pak? Ya, saya kira promosi PMB yang ada di Wijayaputra, kita bisa melihat officialnya Wijayaputra, baik di Instagram, di website. Website itu bisa milik universitas, bisa website di masing-masing fakultas, termasuk IG fakultas, itu juga bisa memberikan gambaran aktivitas-aktivitas yang dijalani oleh para mahasiswa dan dosen di IG masing-masing. Dan itu tentu beberapa aktivitas mahasiswa juga bisa kita temui di channel YouTube ya. Yang seperti yang kita ketahui nih Pak, di Universitas Wijayaputra ini kan ada yang kelas pagi dan kelas sore ya Pak ya? Iya, betul. Untuk biaya SPP kelas pagi dan kelas sore itu apakah berbeda ya Pak? Betul. Jadi kelas pagi itu baik biaya masuk SPP itu lebih kecil dibanding yang malam. Dan sobat muda WP, tentu ketika saudara belum terikat oleh pekerjaan, sangat diharapkan bisa memilih yang pagi, bukan semata-mata karena biaya. Tapi anak-anak pagi itu faktanya sangat produktif. Pulang kuliah, sebagaimana nanti sobat WP kalau datang ke kampus, kampus ini posisinya Surabaya paling pinggir. Tapi tampilannya bukan pinggiran. Tampilannya kekinian, bikin anak-anak muda betah untuk di kampus. Dan itulah kenapa 2-3 tahun terakhir karya mahasiswa Universitas Wijayaputra terus berkembang melejit. Karena kampus
memberikan akses dan fasilitas untuk kelompok mahasiswa tetapi yang produktif. Nah, jangan lupa 1-2 dosen kita itu maniak terhadap pembinaan mahasiswa. Jadi mereka rela untuk sampai tengah malam berada di kampus demi membimbing para mahasiswanya. Dan ini tentu sesuatu yang tidak banyak dijumpai di tempat lain. Yang dijelaskan oleh Bapak Suprayoga tadi nih teman-teman, di Universitas Wijayaputra ini ada 3 kampus. Yang satu di Jalan Benowo, yang kampus 2 ada di Jalan Wiyung, dan kampus 3 di daerah Prigen. Mungkin Sobat UWP penasaran nih, apa ada ya Pak perbedaan dan persamaan dari ketiga kampus tersebut Pak? Atau mungkin dari segi fasilitas dan fakultas-fakultas dari ketiga kampus tersebut Pak? Ya, tentu kalau dari perbedaan yang prinsip tidak. Tapi untuk kampus yang ada di Benowo, karena memang areanya luas, kemudian semua laboratorium dan bengkel itu belum dimiliki di kampus 2 dan 3. Jadi untuk kenapa di kampus 2 sementara ini baru menampung untuk program studi hukum, akuntansi dan manajemen, tidak pertanian, tidak teknik, karena kebetulan laboratorium untuk teknik, laboratorium untuk pertanian itu keberadaannya ada di kampus 1. Jadi untuk efektivitasnya maka memang di kampus 1 perbedaannya areanya luas, kegiatan-kegiatan untuk kemahasiswaan itu relatif tersedia fasilitas. Namun prinsip pengelolaan proses belajar mengajar, perlakuan terhadap mahasiswa itu tidak ada perbedaan yang prinsip. Wah, banyak sekali ya Pak fasilitas-fasilitas yang ada. Itu tadi yang dijelaskan oleh Bapak Suprayoga. Jadi kira-kira Sobat UWP mau ambil jurusan apa nih? Ya Bapak, yang seperti yang kita tahu nih Pak, kampus kita tadi kan memfokuskan pada research university ya Pak ya. Betul. Nah, untuk mencapai di research university tersebut nih Pak, metode pembelajaran apa Pak yang kampus kita gunakan yang diberikan untuk mahasiswanya Pak? Ya, tentu proses pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai dan capaian lulusan masing-masing program studi. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa aktivitas yang dijalankan dalam proses pembelajaran itu banyak yang menggunakan studi lapangan sebagai sarana proses pembelajaran. Dan kebetulan metode yang telah diterapkan ini gayung bersambut dengan kebijakan Pak Menteri bahwa mahasiswa punya hak belajar 3 semester di luar kampusnya. Alhamdulillah, program pertama dari Pak Menteri, Wijayaputra mengikut sertakan 26 mahasiswa untuk pertukaran mahasiswa lintas program studi. Dan tahun ini pertukaran mahasiswa merdeka kembali. Wijayaputra berpartisipasi dengan mengirim 16 mahasiswa. Ada yang di Universitas Hasanuddin, anak-anak pertanian, mereka belajar langsung ke kampus Hasanuddin. Di Makassar, memang ada karena kondisi pandemik, sebetulnya ada yang di Sorong, ada yang di Bali, tetapi karena kampusnya dan orang tua masih ada yang ragu, maka dari ke-16 itu baru 6 yang sudah langsung belajar di lokasi pilihan mahasiswa. Dan tentu kita harus apresiasi program dari Pak Menteri, karena dengan pertukaran mahasiswa merdeka yang dananya disupport oleh LPDP, anak-anak yang ke Makassar, ke Hasanuddin, dan maupun yang luring, itu bukan hanya belajar tentang mata kuliah yang dia sukai, tetapi mereka dikenalkan tentang budaya yang ada di tempat mereka belajar yang baru. Maka dengan mengenal budaya dari berbagai daerah, khususnya tujuan mahasiswa, diharapkan para generasi muda ini akan saling menghargai dan menghormati budaya masing-masing daerah. Tentu saja, luaran akhir yang kita inginkan adalah tertanamnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah-mudahan
tidak ada lagi berita ada perkelahian mahasiswa antar kampus karena mereka saling menghormati. Demikian juga dari mahasiswa yang ada dari Kalimantan, dari Makassar, dari Papua yang sedang belajar di Wijaya Putra walaupun penyelenggaraannya masih luring karena ketika itu Surabaya masih level 3, mereka walaupun secara virtual tetap dikenalkan bagaimana keberadaan kota Surabaya, para tokoh-tokoh inspirasinya, dan tentu saja kita mengenalkan keunggulan Surabaya yang terkenal dengan bersihnya, pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Itu semua kita sharing, kita bagi kepada para mahasiswa yang kebetulan belajar untuk mengikuti perkuliahan di Wijaya Putra. Dan syukur alhamdulillah ada 56 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik di Jawa dan di luar Jawa itu mengikuti pertukaran pelajar mahasiswa merdeka secara daring. Jadi dari ada Universitas Brawijaya, dari Jember, dari berbagai kota itu ada 56 mahasiswa yang mengikuti belajar daring mengambil mata kuliah di Universitas Wijaya Putra. Tentu saja semester nanti pada Februari itu Wijaya Putra memberikan kesempatan pertukaran pelajar antar mahasiswa di dalam kampus. Jadi kalau mbaknya jurusan FISIP boleh mengambil mata kuliah di hukum. Yang jurusan manajemen boleh mengambil mata kuliah teknik. Pak, itu nggak ada di kurikulum kami. Inilah yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan Wijaya Putra, alhamdulillah komitmen Pak Rektor mengikuti program dari pemerintah ini dan telah mempersiapkan seluruh program studi untuk memberikan kesempatan mahasiswa yang ingin memenuhi hak belajar 3 semester di luar kampusnya. Dan Wijaya Putra, sekali lagi, posisi Surabaya pinggir bukan pinggiran, beberapa mahasiswanya setiap semester diterima magang bersertifikat BUMN. Dan sampai saat ini juga masih ada yang belum selesai magang. Baik di PLN, PT Kereta Api, Perhutani, Posgiro, Pelindo, Petrokimia, itu semua melalui seleksi yang ketat. Alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan, dipercaya oleh BUMN. Satu mahasiswa manajemen studi independen di PT Agate yang bermarkas di Singapura. Mereka juga belajar 1 semester penuh. Dan jangan khawatir, karena magang bersertifikat maupun pertukaran mahasiswa itu nanti akan mendapat pengakuan SKS setara 20 SKS. Jadi jangan magang kemudian studi molor, enggak. Ini yang sudah dijalani Wijaya Putra. Karena itu Sobat Muda Wijaya Putra, saya kira melihat kampus semakin cantik, semakin nyaman untuk nongkrong, melihat proses pembinaan yang dilakukan, saya kira tidak tepat kalau kita masih meragukan keberadaan kampus di Surabaya paling barat ini. Jadi gitu Sobat WP, di Universitas Wijaya Putra ini kita udah mengadakan yang namanya kampus merdeka ya Pak. Ya. Jadi semua mahasiswa itu bisa apabila ingin berkontribusi, ingin mempelajari ilmu yang lain Berbeda, betul, ya. Oke, ini yang bagian ditunggu-tunggu mahasiswa nih. Apa ya Kak kira-kira? UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, untuk UKM-nya sendiri nih Pak, setiap kampus punya UKM sendiri-sendiri atau hanya di kampus satu saja yang ada UKM-nya Pak? Ya, untuk unit kegiatan mahasiswa yang lengkap itu ada di kampus 1, kampus pusat. Di kampus 2 itu ada himpunan mahasiswa kampus 2 dan himpunan mahasiswa kampus 3. Mereka tetap menyalurkan minat dan bakat. Tetapi perlu diketahui oleh Sobat Muda UWP, berdasarkan visi Wijaya Putra, yaitu Research University di level nasional, maka kegiatan UKM tetap jalan. Tetapi personil-personil dari UKM itu tidak hanya menyalurkan hobinya futsal, basket, voli, dan yang lain-lain. Tetapi kelompok mereka juga tetap fokus untuk menuangkan karyanya untuk masyarakat. Kita lihat ada
unit kegiatan kerohanian Islam. Mereka memenangi hibah, ya, termasuk unit kegiatan saudara Trafo juga membimbing masyarakat penghasil susu, ya kan? Iya. Nah, ini yang terus didorong oleh Pak Rektor. Bukan lagi harus sofos mendatangkan ribuan orang untuk Al-Banjari. Bukan tidak bagus. Tidak lagi turnamen voli yang besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tenaga pikiran dari para mahasiswa sudah mulai diarahkan agar bermanfaat untuk masyarakat. Kita tidak perlu mimpi untuk menciptakan mobil listrik yang canggih. Tapi bisa jadi para mahasiswa itu akan menciptakan alat untuk UMKM yang sederhana tetapi akan mempermudah usaha mereka dengan meningkatkan perekonomian mereka melalui teknologi-teknologi tepat guna hasil pemikiran mahasiswa. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena 3 tahun terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, karya-karya mahasiswa itu diapresiasi. Bukan yang muluk-muluk, tetapi betul-betul diterapkan di tengah-tengah masyarakat dan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM itu. Jadi melalui UKM ini, unit kegiatan mahasiswa tidak hanya bisa memperluas networking seperti itu, memperluas akademisnya kita ya Pak, tapi juga bisa membuat kita menambah pengalaman, wawasan kita. Lewat itu tadi bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu ya Pak. Ya, dan jangan lupa kali ini bukan hanya aktivitas untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, tetapi itu semua adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa kita mulai PD mengikuti program-program seminar di level nasional yang dihuni oleh para dosen. Tapi mahasiswa Wijaya Putra dengan gagah berani dengan PD-nya mereka menjadi presenter di kancah nasional. Dan ini tentu itu harus kita apresiasi dan ini harus kita tularkan. Karena itulah co-working space akan ditambah lagi. Insya Allah kantin yang ada itu nanti menjadi area untuk co-working space sehingga produktivitas mahasiswa sambil ya dengan tema saudara diskusi, ngobrol santai tetapi berakhir membawa sebuah konsep yang sangat mungkin menjadi sebuah karya tulis atau mungkin sebagai sarana untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Tentu kita semua berdoa mimpi Wijaya Putra untuk membawa misinya dapat tercapai atas kerja keras para pimpinan, dosen, dan tentu mahasiswanya. Tentu sahabat mudanya, adik-adik ditunggu untuk gabung di Wijaya Putra, ya. Iya. Jadi begitu Sobat WP. Jadi untuk UKM yang dari kampus 2 dan kampus 3 nih bisa ikut UKM yang ada di kampus 1 asalkan kalian bisa mengelola waktu dengan baik ya Pak Iti biar nggak bentrok. Atau yang kira-kira UKM yang ada di kampus Benowo ini sendiri apa aja ya Pak? Iya. UKM di sini cukup banyak Mbak, ya. 22 ya. Unit kegiatan baik di bidang olahraga, seni, sosial kemasyarakatan, dan satu hal yang mungkin tidak pernah putus prestasi adalah dari Korps Sukarela Palang Merah Indonesia yang selalu berkontribusi termasuk mengikuti kompetisi-kompetisi di level nasional. Olahraga untuk pencak silat dan jiu-jitsu seringkali kita menghasilkan prestasi-prestasi yang cukup bagus dan tentu saja atlet-atlet lain ditunggu karena pencak silat salah satu atletnya berprestasi di kancah internasional dan telah mendapatkan apresiasi SPP selama 36 bulan, artinya ya hampir tidak membayar. Ya, ini tentu kita harapkan sekali lagi bakat kita tetap kita salurkan, tetapi memang eranya sudah harus bergeser, utamakan luaran kita baik berupa karya-karya tulis kita, karya-karya untuk masyarakat kita yang betul-betul keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu menjadi
semacam apa saya katakan trigger atau pemicu masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya lagi. Nah, bisa banget nih teman-teman di rumah mencatat 22 kegiatan unit kegiatan mahasiswa ya Pak ya yang Ya, ada di betul. kampus 1. Bisa banget kalian mengikuti 22 unit kegiatan mahasiswa tersebut sesuai passion kalian nih. Betul sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk fasilitasnya sendiri nih Pak yang disediakan kampus untuk UKM itu sendiri apakah ada dan apa saja Pak? Ya, alhamdulillah baru 3 bulan yang lalu Pak Rektor memfasilitasi gedung kemahasiswaan baru, sehingga organisasi kemahasiswaan itu disediakan ruang-ruang yang relatif bersih, representatif, sehingga untuk sekretariat mereka itu menempati gedung kemahasiswaan yang baru, sedangkan untuk karya-karya mereka ada co-working space, ada dom, dan di beberapa tempat yang bisa kita pakai untuk diskusi, menuangkan ide-ide gagasan yang tentu saja selain meningkatkan hard skill-nya adalah kemampuan kita untuk mengasah soft skill. Jangan lupa soft skill itu adalah bagian penting juga, karena itu kenapa harus banyak berada di masyarakat supaya tahu bahwa konsep dengan teori itu ada perbedaan yang cukup, dan ketika mahasiswa sudah membiasakan diri dengan turun di lapangan, baik melalui instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagai media belajar dan laboratorium sosialnya, insya Allah lulusan Wijaya Putra selain memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu, insya Allah memiliki kemampuan soft skill, utamanya kemampuan berkomunikasi, kemudian integritasnya, dan tentu yang tidak mudah adalah mampu bekerja sama dengan siapapun. Ini penting, karena sehebat apapun kalau kita tidak mampu bekerja sama dengan orang lain, maka bisa jadi manfaat kita tidak terlalu besar. Gitu. Itu nih teman-teman, sehebat apapun kita, kalau misalnya kita nggak bisa bekerja sama sama orang lain ya Pak ya, Betul. itu nggak akan Ya Tidak. nggak akan bisa menonjol ke Betul, tidak bisa kelebihan memaksimalkan kita, gitu. potensi. Betul sekali. Langsung closing. Lalu untuk fasilitasnya kira-kira yang ada di kampus satu ini apa aja ya Pak? Ya, kalau untuk fasilitas olahraga, untuk basket, futsal, bola voli, panjat tebing, itu ada. Kemudian untuk kegiatan kerohanian, baik kerohanian Islam maupun Kristen, kita juga wadahi. Kemudian untuk fasilitas ruang kantor unit kegiatan, kita telah memiliki sarana olahraga, kita memiliki tempat-tempat untuk diskusi sangat representatif dengan akses wifi yang sudah tidak lagi kita dengar keluhan, beda dengan 7-8 tahun yang lalu Pak, kok hanya berputar saja. Sekarang sudah hampir tidak ada suara dari mahasiswa, kenapa kami akses lama. Dan ini adalah komitmen dari kampus agar mahasiswa betul-betul betah dan kerasan. Dan satu hal yang perlu kampus yang ada di Surabaya Barat, ini orang masuk pertama saja melihat sudah kelihatan betapa tertata dan bersihnya kampus ini. Nah, ini barangkali yang perlu diketahui oleh sobat muda, khususnya para calon mahasiswa baru yang akan bergabung dengan UWP. Alhamdulillah kondisi pandemi sudah melandai. Kalau belum puas melihat sosmed, maka tidak ada salahnya berkunjung ke kampus, bisa melihat suasana belajar, fasilitas yang jangan-jangan Pak Yoga hanya cerita saja. Nah, ini bisa dilihat secara langsung. Ya. Gitu ya Sobat UWP, jadi nggak usah bingung-bingung lagi nih kalau kalian mau cari kuliah di mana atau mau cari fakultas apa gitu, bisa di kampus Universitas Wijaya Putra aja. Nah, udah tahu kan kalau kampus Wijaya Putra ini ada di Benowo, Wiyung, sama Prigen. Apalagi pilihan fakultas dan prodinya yang banyak banget dengan fasilitas yang memadai.
Pilihan UKM untuk mengembangkan bakat kalian juga banyak sekali ya Kak Siva. Iya bener banget Kak Idvi. Oh iya, jangan lupa informasi pembukaan mahasiswa baru. Kalian bisa cek di link di bawah ini ya. Siapa tahu ada atau sobat UEP yang lagi nonton mau kuliah di Universitas Wijaya Putra. Itu tadi perbincangan seru kita bersama Bapak Suprayoga selaku Kepala Biro Humas dan Kerjasama dari Universitas Wijaya Putra. Terima kasih banyak Bapak Suprayoga sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi informasi seputar kampus tercinta kita di Ruang Diksi ini. Ya, sama-sama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sekali lagi, sobat-sobat muda UWP, ditunggu kehadirannya, bukan hanya sekedar berkunjung, tapi bergabunglah bersama kampus yang memiliki visi Riset University. Ya, terima kasih juga buat Bapak Prayoga dan para tim podcast ini. Terima kasih untuk sobat UEP yang sudah menonton dan kami mohon maaf atas kesalahan kata Baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita dan support Ruang Diksi dengan cara follow akun sosial media kita lainnya di bawah ini ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.